Pada pemeluk teguh, Tuanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci. Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli panci, beli ember. Cakep. Ketemu lagi dengan RRI Jember. Budal nang mall ketemu Manuk Raja Wali. Woi. Cak Gemol dan Yugino kembali lagi. Asik. Mantap. Ya, Ada tambahan lagi ya? Hah? Ada tambahan lagi? Enggak sempat. Kok ono? Lewat Gapura jalan-jalan beli kelapa. Cakep. Ulang. Lewat Gapura jalan-jalan beli kelapa. Cakep. Bunda Deborah dan Vian siap menyapa. Oh, aku yo gak kalah. Apel merah dalam kuali. Cakep. Bunda Deborah cantik sekali. Udah langsung pamit ya? Ono mana? Beli rantang warna putih. Cakep. Vian ganteng datang terima kasih. Apa iku mau? Dipaksakan. Tapi masuk gitu ya. Nah mungkin ini ya para pemirsa akhirnya juga bertanya-tanya. Kenapa kok kita tiba-tiba berpantunnya banyak sekali ya? Iya. Padahal kadang-kadang gak ada itu. Ada apa yuk? Ada apa? Cak Gemol sehat? Alhamdulillah sehat aku sekali. ditakoni dulu. Yuk Gino piye? Alhamdulillah tetap ginu-ginu. Ya, kita hari ini dalam obrolan budaya itu memang memunculkan sesuatu yang berbeda. Jarang-jarang kita berpuisi yo, Cak. Oh jarang-jarang. Tadi berpantun. Oh tadi pantun. Puisi tadi diawali sama ini Dek Reza. Mantan pacarku. Mosok toh? Brondong. Dalam alam mimpi. Ya. Oke, meskipun tadi saya bingung ya, ini si Reza ini bingung apakah dia menjadi dirinya sendiri atau menjadi Habibie tadi yang ngomongnya ya. Ngomongnya Ya hampir itu. mirip-mirip Habibie ya. Ayo disapa dulu tamunya. Iya. Ini ada tamu-tamu keren. Bunda Deborah Kresnawati. Salam Yukino. Waduh. Sindan. Kalem sekali. Kalau sudah begini nampak Jawanya. Waduh. Iya, bukan Horas lagi ya. Bukan. Belum keluar itu Horasnya. Belum, nanti belakang-belakang ya. Beliau saat ini di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Kebetulan menjabat sebagai sekretaris ya. Iya. Oke, bendaharanya di sebelahnya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Oke, Bunda Deborah. Oke. Iya Bu. Terus Bunti gimana? Iya, alhamdulillah. Remah. Aduh, semua bahasa bisa Bu. Kalau bahasa Thailandnya apa kabar apa Bu? Kalau Thailand saya Nggak ngerti ya. Indonesia Soro. Indonesia Soro. Iya. Oke, Kemudian baik. yang kedua. Yang kedua ini ada Wiviano Rizky Tantowi. Apa kabar? Sehat, leres. Oh itu Sehat, waduh. leres. Nggak mau Bahasa Madura. kalah. Bahasa Madura. Baik. Udah bisa saya. Oke, ini kalau Wiviano ini kita nyebutnya Vivian ini adalah seorang penulis juga seorang penyair gitu ya. Terus terakhir-terakhir nih sutradara dia. Waduh, KPKB. Film Dua Berlian. Oh mantap. Oke, film yang akan nggak kita bahas sekarang tapi di sesi yang lain. Sesi lain. Oke. Kita ke Bunda Deborah dulu. Belum. Sebelum ke Bunda Deborah, jadi topik kita nih cukup berbeda yuk. Oh iya.
Jadi sesuai dengan namanya obrolan budaya, nah kita akan mencoba bagaimana kita di dalamnya ada namanya budaya dalam Puisi. Oke. Baik. Baik. Ada sudah siap sini Bu Deborah? Monggo Yugino tanya dulu. Tanya Jangan dijawab Bu, belum kesibukannya Makan dulu. dulu pantunku. Oh iya. Iya, Oke. monggo silakan. Pagi segar makan bakpia. Bakpia manis dan kue lemper. Cakep. Selamat jumpa dan berbahagia bersama RRI Net Jember. Asik. Ini Ibu. lebih bagus ini daripada penyapu tadi ya. Iya, bunga mawar. Cantik baiduri, merekah mekar di pinggir taman. Cakep. Izinkan Deborah memperkenalkan diri, bersilaturahmi, mengajak berkawan. Iya. Asik. Ayo sekarang kameramen nih, kameramen. Mantap sekali ya. Gini nih ya kalau kita berdialog dengan para seniman gitu ya. Iya. Untung bukan tari ya, Wak. Tari gimana kabarnya? Joget dulu gitu. Gak jawab apa-apa. Ini kalau Seniman ketemu. ini kan ngalir gitu Iya. aja Mas. Iya. Nggak ada yang bisa ditekan, skarpe dewe lah, tapi juga tahu batasan. Oh, Inilah batasan. Oh iya, itu kenapa paling kita penting. bicarakan juga puisi dalam budaya dalam puisi ini, karena ada budaya yang istilahnya dimasukkan atau implisit di dalam puisi itu, dan itu menjadi budaya masyarakat Indonesia kita. Wah, cakep. Oh, bukan pantun tadi ya? Iya, oke. Baik. Bunda boleh cerita Dalam kesibukannya yang terakhir-terakhir ini. kesibukan saya terakhir-terakhir ini, kalau masih sebagai orang dinas, saya sibuk biasalah di kedinasan, di sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Kemudian baru-baru ini saya dimintain tolong oleh teman-teman dari Deli Art, ini untuk Deli Art di Medan, itu untuk menjadi pembedah buku, yaitu buku orang-orang perbatasan karya Opung Lela Jingga. Oh. Jadi kami diundang ke sana. Ke Medan. Ke Medan. Mantap. Dibiayai, ya wis enak lah. Jangan sampai enggak Bu ya. Iya. Oh enak pokoknya, orang kelencer oleh sembarang Wah, jadi seniman itu. Dan itu memang kegiatan, salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan lainnya Bu ya? Iya. Terus Mantap. selain itu, karena kegiatan saya adalah pelukis, ya gambar Mas, di mana-mana pun sempat ya gambar, nulis gitulah. Makanya di kantornya Bu Deborah nih ya, Posa pakai ya. cocoretan ya, Iya. apa Ibu ya? Itulah, jadi saya gambar Beliau di sambil dinding-dinding. beraktivitas itu kalau pas muncul idenya nih Iya. Bunda langsung. Oke, ini acaranya bedah buku Bu ya? Ada buku. Juga bisa membedah Bu. Ah. Kayak sok balik no, brodol nih buku ya. Oke, baik nih pemirsa. Jadi ini Bunda Deborah kegiatannya banyak sekali ya, tidak hanya di kedinasan tapi juga aktivitas beliau sebagai seorang, saya boleh menyebutkan jenengan dong. seniman atau Iya, budayawan? iya. Penyair. Orang-orang biasanya mengatakan pegiat budaya, Mas. Pegiat budaya. Jadi mencakup semuanya ya. Iya. Oke. Kalau para seniman Jember mengenal beliau sebagai Tembang Ilalang. Lagi lalang. Wah, katanya sama belukar kalau kita ya. Rencananya begitu. Lagi lalang. Oke, tembang ilalang. Ilalang itu karena ini, Cak. Ada Itu loh, bukunya. Buku di Ada Jember. Oh, Iya. di depan sendiri ya. Ini Apa Bu artinya tembang baru ilalang? beberapa buku nih. Tembang ilalang itu tembang dari pikiran-pikiran yang istilahnya ya, tidak bisa dibelenggu siapapun. Dia dan situasi apapun, dia akan tetap inovatif, kreatif, dan juga tetap berkarya, tetap eksis walaupun kadang ditendang, kadang dibuang, kadang dibakar, kadang dimusnahkan, tapi dia tidak akan musnah selama yang memberi hidup itu masih meridhoi untuk hidup, untuk berkembang. Waduh. Gitu, Ini itu ya tembang kalau ilalang. pegiat budaya ngomong jawabannya gitu. Kalau kita gimana? Ya gitu itulah. Kan kata-kata, kehabisan Beda kata-kata. banget gitu ya. Beda banget ya. Kalau beliau mendalam sekali. Jadi itu yang tersimpan di Ilalang. Iya, ada filosofinya kan gitu. Ya, ini ngomong-ngomong Ibu yang mana dulu? Iya, Silakan. Enggak, ya Iya, apa-apa. ngomong-ngomong Ibu, ini sudah benar-benar menekuni tentang seni ini gimana Bu? Dalam hal ini puisi gitu. Dalam puisi ini saya sengaja menulis puisi, Mas. Kenapa saya puisi? Puisi ini paling aman. Oh, aman dalam hal? Aman dalam hal kalau kita milih diksi ya. Puisi itu kan harus ada pilihan kata-kata. Dan pilihan kata-kata itu bisa dari majas-majas yang ada. Majas itu aliran-aliran ya, ada yang
namanya personifikasi atau seperti Itu orang. pelajaran salah satu TK Bu saya Bu. Nah, itu pelajaran sastra, tapi gak tak bahas neng kene kok duwa banget Iya. gitu ya Mas ya. Karena ini bukan kuliah sastra ya. Ya, bukan kuliah sastra. Jadi kalau saya ingin nulis ya saya nulis aja. Kalau dipaksa misalnya, Bu aku buatkan puisi ini. Kalau nggak mood, nggak pengen nulis ya nggak bisa Nggak jadi bisa. gitu. Nggak asal langsung gitu Bu ya. Enggak. Kecuali gambar tadi Bu ya. Kalau gambar pun juga begitu. Sama. Misalnya aku gambar nong ini, ya sulit banget gitu. Tapi kalau kita pas ingin melukis, karena kebetulan aliran lukis saya bukan lagi naturalis atau realis, tapi saya ke fauvisme. Jadi saya lihat dulu, saya nikmati dulu, baru saya curahkan ke kanvas itu sama. Puisi pun seperti itu. Jadi apa yang ada di sekitar ini, itu yang masuk di otak kita olah menjadi kata-kata. Gitu. Jadi ada pilihan-pilihan dan Sama menggambarkan kayak saya. kehidupan masyarakat. Sama kayak saya lihat dulu, saya nikmati dulu, turun Mas. Saking nikmatnya. Kalau kita mendengarkan baik, apa yang Kembal. disampaikan Bunda Deborah, rasanya kayak sing gampang ngono ya bikin puisi. Kayak gampang ya, padahal. Oh tidak. Tentu tidak. Buat kita tidak ya Cak. Betul. Ngalir yuk Ginu. Jadi ngalirnya itu kayak apa ya? Kalau kita nih melihat akarnya itu jelas, terus batang kalau ibarat pohon ya akarnya itu jelas. Kalaupun sungai itu kita ke hulu, tidak ke hilirnya dulu, tapi ke hulunya. Itu yang kita tahu dari kehidupan. Dari Kenapa sumbernya saya ya. suka berpuisi gitu. Gitu teman-teman. Iya. Sekarang dari sudut pandang Mas Fian. Iya. Sebagai juga penulis puisi juga tulisannya banyak loh. Nah, ini banyak kayak dari generasi muda, beliau generasi senior. Nah, gitu ya. Saya tanya kesibukannya dulu yang terakhir. Kesibukannya kemarin bikin-bikin karya saja. Menulis, Bikin karya saja katanya. Itu udah ini keren ya. Ya, sambil menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Gitu. Apresiasi untuk filmnya ya. Iya, film kemarin. Terima kasih. Meledak. Waduh, meledak. Dua Ya, berlian. 2 berlian. Berapa Nah, gram? 100 gram. Ini film inklusi, Cak. Oh, oke. Nanti kita bahas sendiri. Ah, iya. Beda-beda. Iya, balik ke puisi. Siap. Kalau Mas Ya, yuk. Fian memandangnya puisi itu bagaimana, seperti apa? Oke, kalau puisi itu menurut saya itu seperti obat. Jadi ya saya disembuhkan oleh puisi juga itu beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya nggak sengaja melihat puisi membaca, terus kok hati merasa tenang gitu ketika membaca puisi, karena kan puisi itu benar kata Bunda Deborah tadi kan paling aman sebenarnya. Lah ada beberapa puisi yang kadang-kadang itu juga sesuai, iya protes, terus Bentuk sesuai dengan protes. jalan, iya sesuai dengan jalan cerita masing-masing pembacanya. Nah seperti itu, Cak Gemol. Nah, Apal sudah ya. ya Ngapal no setengah jam. Iya. Jadi selama ini Vian nggak pernah ke apotek ya, karena udah obatnya iya, langsung baca puisi. minum puisi. Terus dulu masukkan air. Gitu. Oh, jadi gitu. Puisi dianggap aman. Padahal kalau di era dulu ya Bunda, ada juga loh puisi yang dicekal ya. Iya. Ya. Karena memang ini jadi sarana Sebetulnya sarana komunikasi masyarakat daripada seniman itu sendiri. Kalau kita melihat sejarah Romawi, orang-orang Romawi dulunya kan memang dengan puisi dia menyampaikan ide-idenya. Ya. Wah, bahkan mau pamit ke ini ya, mau ke sawah ke istrinya. Istriku, pada saat ini kaki ingin melangkah ke sawah, ingin mencari nafkah. Apa gitu ini itu, Cak Bu? Gemol Langsung Mas kebanyakan dijawab nonton apa gitu. sih? Dijawab ini Cak Gemol. Iya gimana Iya. Bu? Silakan ke sawah. Suamiku. Hati-hati suamiku. Jangan lupa. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Asik. Aduh, dijawab tiba. Oke, mantap. Ini akan ditirukan Bu sama teman-teman di sini. Itu kebetulan Raja Gombal semua di depan saya. Oke. Iya. Ini mereka cuma mencari saat ini. Saatnya untuk menampilkan kebolehan. Lanjut, Oke, lanjut. boleh. Ini kalau boleh tahu Bu, ini Ibu sebagai yang lebih senior gitu Bu ya, di dunia inilah di Jember. Ini kalau Ibu melihat perkembangan puisi saat ini seperti apa Bu?
perkembangan puisi di Jember. Kalau kita lihat karya anak-anak itu juga banyak luar biasa, Mas. Apalagi Salah satunya sekarang. Avian ini ya. Ada lagi Rara juga menulis, ada beberapa Oh, Rara? buku. Rara. Siapa ya? Anak FIB. Oh. Terus banyak juga di perguruan tinggi yang melibatkan. Nah sekarang ini pemerintah Jember setiap ada Nah event nih dinas nih. kan selalu disampaikan pantun. Oh yang kemarin ada event itu ya. Iya. Ada Pantun. juga pelatihan pantun dan juga harus disampaikan pantun. Kenapa harus pantun? Nah ini langsung kita mengarah dikit ke puisi lama ya Pak. Sampai ini yuk, yuk Ginu. Yukino Bunda, Yuk Ginu. Kenapa harus pantun? Karena dari pantun inilah termasuk salah satu puisi lama. Jadi pantun itu juga puisi. Iya, pantun itu puisi lama. Nah, di pantun itu diajarkanlah namanya sopan dan santun. Pantun itu dari kata sopan dan santun. Oh, baru Pak. Aku. Karena pantun hanya ada di Indonesia Bu yang salah ya. Iya, Pantun. dan itu asli Indonesia. Nah, kenapa sopan dan santun? Karena terdiri dari pasangan yang namanya sampiran dan yang namanya isi. Sampiran itu yang di atas, seperti tadi saya bacakan, pagi segar makan bakpia, nah itu sampiran. Kemudian isinya, selamat jumpa dan bahagia. Gitu. Nah, bagaimana membuatnya? Ini selalu berpasangan, inilah pantun. Pantun itu gak bisa hidup sendiri. Jadi harus Itulah. AB gitu ya. Nah, manusia pun seperti itu. Gak iso urip dewi. Ada yang galau ini, ada yang galau. Yang masih belum duel. Gak maksudnya sebagai makhluk sosial kan kita saling Iya. tergantung juga. Nah itu tidak hanya dalam puisi yang istilahnya semua etnis itu mempunyai pantun. Misalnya kalau di Jawa ya, suwe ora jamu godhong telo. Wih, suaranya. Suwera ketemu temu pisan gawe gelo aja gelo. Waduh. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Madura pun punya. Doi. Serkeseran opi manis jeng lanjengan daunan nangka kerpekeran lah sambil nangis jeng bejengen sang kuitika. Waduh, sekarang bahasa Arab. Indonesia. Oke, ini kita tertarik sekali ya. Ini saya pengen tanya juga ke Vian nih nanti tapi ya Oke. tentang puisi jenis apakah yang Vian geluti selama ini. Tapi setelah yang berikut ini. Surat kepada Bunda. Mama yang tercinta, akhirnya kutemukan juga jodohku. Seseorang yang bagai kau, sederhana dalam tingkah laku dan bicara, serta sangat menyayangiku. Terpupuslah sudah masa-masa sepiku. Hendaknya berhenti gemetar rusuh hatimu yang baik itu, yang selalu mencintaiku. Karena kapal yang berlayar telah berlabuh dan ditambatkan, dan sepatu yang berat serta nakal yang dulu biasa menempuh jalan-jalan yang mengkhawatirkan dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara, kini telah aku lepaskan dan berganti dengan sandal rumah yang tentram, jinak, dan sederhana. Mama, burung dara jantan yang nakal sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemu jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan dan tiada akan pulang.
buat selama-lamanya. Ibuku, aku telah menemukan jodohku. Janganlah kau cemburu. Hendaknya hatimu yang baik itu mengerti. Pada waktunya, aku mesti kau lepaskan pergi. Begitu kata alam, begitu kau mengerti. Bagai dulu bundamu melepas kau kawin dengan ayahku, dan bagai bunda ayahku melepaskannya untuk mengawinimu. Tentu sangatlah berat, tapi itu harus, Mama. Dan akhirnya tak akan begitu berat apabila telah dimengerti, apabila telah disadari. Hari Sabtu yang akan datang, aku akan membawanya kepadamu. Ciumlah kedua pipinya, dan panggillah ia dengan kata, anakku. Bila malam telah datang, kisahkan padanya riwayat para leluhur kita yang ternama dan perkasa. Dan biarkan ia nanti tidur di sampingmu. Ia pun anakmu. Sekali waktu nanti, ia akan melahirkan cucu-cucumu. Mereka akan sehat-sehat dan lucu-lucu. Dan kepada mereka, ibunya akan bercerita riwayat yang baik tentang nenek mereka, bunda bapak mereka. Ciuman abadi dari anak lelakimu yang jauh. Wow. Tadi kita melihat ya seorang artis yang mirip teman kita. Tata Ramadan. Oh, bukan Iqbal ya tadi yang baca. Iqbal Ramadan. Iya. Oke, kita masih dalam acara obrolan budaya dari Net Jember dan tentunya sudah hadir di sini narasumber kita yang juga pegiat apa tadi Bu? Pegiat budaya. Oke, seperti yang saya janjikan tadi yuk. Apa aja? Mau tanya ke Vian. Vian. Vian, apakah masih produktif bikin puisi? Masih. Menulis Masih. puisi atau sekaligus membacanya? Kalau belakangan ini lagi fokus menulis saja karena belum cukup pede untuk membacakan. Wah, berarti Gitu. belum tapi pernah ya bacain? Sering dong. Iya. Berarti pede kan? Iya. Iya. Ya kayak gitulah. Oke. Nunggu kalau Gitu. ditembak gitu. Jadi Oh iya. Iya, saat diminta sih. acara, moro-moro langsung ditodong itu baru baca. Tapi baca puisi itu di waktu tertentu aja ketika diminta ya, nggak ketika lagi apa tiba baca sendiri gitu. Ya, enggak. Lagi di taman tiba baca sendiri gitu enggak ya? Enggak. Seringnya baca dalam hati sih. Oh. Iya. Kalau Sungaro ya. Nah, kumpulan puisinya sempat dibukukan enggak? sempat dibukukan. Itu ada di depan. Di depan. Iya, ini 3 buku puisi Kepada yang bulan berhasil aku diarsipkan. bercerita. Ya, Iya. pemenang yang mengalah sama Dansa 8 Dasawarsa. Gitu. Wes, mantap. Gak kalah dengan Bunda Deborah juga ya. Oke. Tapi kalau jenis-jenis puisinya jenis-jenis apa nih? Ini Kalau termasuk jenis puisi modern, Cak. Gitu. Jadi tema-tema yang diangkat ya tema-tema ala-ala anak muda, kemudian juga keresahan teman-teman teman-teman muda seperti itu ya, mulai dari pertemanan, terus keadaan sosialnya seperti itu. Saya juga sempat baca ada keresahan anak kos di akhir bulan. Ada Ada ya. Serius?
Nggak tahu katanya ke teman-temannya. Oh iya ya. Tapi dari kisah teman-teman juga bisa jadikan puisi ya? Iya, Sempet- iya, karena kan memang sebenarnya inspirasi untuk penulis puisi itu bisa datang dari mana saja, Cak. Seperti itu. Ya, termasuk obrolan-obrolan hari ini. Bisa jadi bahan ya. Iya, ternyata. bahan sekali. pada suatu hari. Wih. Aku Ini duduk bisa menginspirasi anak-anak muda loh. Kalau mungkin bingung ya di media sosial mau tulis apa daripada kepo ke sana kemari, tulis dalam bentuk puisi ya Nah benar. itu bisa Ya. dilihat di Tembang Ilalang. mantap, mantap. Selalu ada puisi. Selalu puisi. Iya, tembang ilalang. Iya. Itu juga sama Bu ya, dari kisah-kisah keseharian. Ya, namanya puisi ini Mas memang apa ya? Apa yang terdekat dengan kita, itulah yang tercover. Oh. Kalau Sama saat kayak ini lagu aku juga Bu ya? dekat Hah? dengan Cak Gemol, Iya. aku bisa bercerita tentang Cak Gemol. Oke. Puisiku. Coba Bu, bisa langsung spontan Bu barangkali Bu. Bisa langsung spontan Iya. ya. Kalau kulihat Heeh. tatap mata yang sendu darimu, Cak Gemol. Sendu. Ya? Apa yang kau bayangkan Kurang tidur tadi Bu. ketika pagi datang tadi? Mengapa ada gelisah dalam dirimu, Cak Gemol? Dengan senyummu yang kau tahan, lepaskan saja. Nah, sehingga ceriamu akan nampak. Keren. Tidakkah kau melihat bahwa bunga-bunga ini sedang nggak paham. Saya bukan orang seniman Bu, nggak paham saya. Paham juga Nah, Iya. itu. ini pertanyaannya Bunda, Aha. apakah ada semacam aturan pakem membaca puisi itu yang benar itu seperti apa? Ataukah lepas? Gini, Yugino, kalau membaca puisi itu yang pertama adalah penghayatannya dulu. Hayatan. Jadi puisi yang akan kita baca itu harus kita hayati. Situasi dalam puisi itu akan terbayang. Jadi istilahnya dalam background atau ya istilahnya latar puisi itu akan kelihatan. Jadi ketika kita membacakannya, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan puisi itu, kontennya. Kemudian kita harus menyampaikan juga dalam istilahnya latar belakang apa yang dia ceritakan. Karena di situ pasti akan bercerita tentang budaya setempat. Ketika si penulis itu menyampaikan atau menuliskannya. Iya. Dan puisi ini, puisi apapun ya ini baik puisi lama maupun puisi baru itu mesti ya itu tadi saya katakan berbicara tentang yang terdekat, termudah, yang menyentuh hatinya. Sehingga bisa dengan rasanya itu langsung menjadi sebuah karya. Membaca juga seperti itu. Iya. Tidak harus banter Heeh. dan tidak harus pelan, tapi bisa dipahami. Kalau kita membacakan untuk orang lain ya dengan teknik vokal yang benar, kemudian dengan ekspresi yang benar, kemudian juga dengan apa istilahnya gestur yang benar, itulah yang sesuai dengan puisi itu gitu. Contohnya jangan sekarang, gak cukup. Tapi yang yang penting itu meskipun nggak terlalu kencang, nggak terlalu pelan, yang penting bisa didengar gitu. Jelas, iya. Iya. Karena dengan teknik vokal yang jelas itu. Waduh, Nah, mantap. Nah, berarti harus namanya teknik vokal ya. Mhm. Butuh latihan sungguh ya, Bu. Iya. Coba tadi vokal gimana tadi? Oh, nggak usah ya. Nanti nggak Lamaan. cukup. Nggak cukup ya. Kita ke Vian lagi nih. Iya. Yuk, jadi kalau Vian ini menggeluti puisi ini sejak kapan? Atau mungkin memang dari hati, dari jiwa sejak kecil yang memang menyukai puisi atau memang ada faktor lain? Kalau untuk mulai jatuh cinta sama puisi itu mulai SMP. Hmm. Jadi waktu itu saya ikut ekstrakurikuler. Kalau di SMP kan mengharuskan ikut ekstrakurikuler. Hmm. Salah satu pelajaran yang dikasih itu materinya tentang puisi. Hmm. Juga waktu itu nggak sengaja sih karena tugas itu. Jadi guru pada saat itu mengharuskan untuk membedah satu puisinya Sapardi Djoko. Oh, tadi ya. Iya, yang tadi judulnya kalau nggak salah aku ingin. Ya, coba bisa dibantu yuk Gino. Oke, sebentar. Oke. Tes. Oke. Oke. Ya. Nah, puisinya Sapardi Djoko Damono yang Aku Ingin. Hmm. Nah, puisi Aku Ingin itu diharuskan untuk dibedah oleh guru dan akhirnya berulang kali membaca puisi itu dan akhirnya ya ini suka dengan puisinya Sapardi pertamanya gitu. Awal mula ya. Awal mula gitu.
Dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Semakin menggeluti itu ketika ketika atau SMA. kuliah? Oh, SMA. Ketika SMA itu udah mulai suka baca-baca puisi yang beragam. Itu puisinya Edgar Allan Poe kalau di sastra luar ya. Itu kalau di Indonesia ada puisinya Sutarji Kolsumbahri. Gitu ada Khairil Anwar gitu. Tuh, ya, seperti itu. Saya tahu cuma Khairil Anwar. Sama Bu Cici belakang. Gorengan. Oke, kayak gitu ya. Ternyata memang puisi ini aku takon yuk. Bu Deborah. Nah, apakah ketika kita ingin mencoba mengetahui, memahami tentang puisi, membuat atau mungkin memahami lah, mendengarkan orang dan menikmatinya, itu apa memang harus ada sense of gitu. Ya harus ada kemampuan memang untuk yang menjadi istilahnya public speaker ya. Kalau kita memang mau menyampaikan, ini paling tidak kan ada kemampuan untuk public speaking. Sehingga publik bisa memahami kita gitu. Nah saiki Mas aku tak nyon sewu Cak Kemolyo. Titik tak selipno tentang budaya tadi yang belum kita sentuh secara lebih mendalam. Boleh ya yuk? Iya boleh tuh Oke, Bunda. gini yuk. Kalau kita bicara masalah puisi, itu di situ jelas menggambarkan budaya yang ada. Kenapa? Karena aku yang bahas saat ini masih tentang pantun ya yuk. Misalnya pantun lawas, kita bicara yang orang-orang gampang hafal. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini menggambarkan bahwa nenek moyang kita tuh dulu transportasinya ke manggorakit. Kan iya. Karena yang menulis itu nonim. Membuat pantun itu gak ada namanya. Sampai sekarang, Bu? Kalau sekarang sudah ada, Sudah ada. banyak sudah dibukukan. Eman soalnya baru, ya. iya. Sudah dibukukan. Zaman dulu orang berpantun itu untuk pembelajaran sopan dan santun. Sehingga marah pun dia akan memikirkan pilihan kata atau diksi yang tidak menyakiti. Mereka berbagi tanpa melukai, berbagi tanpa menyakiti. Nah ini kenapa pantun ini diunggulkan terus? Karena lebih mengena barangkali Bu ya. Nah lebih mengena dan santun betul-betul. Ada lagu yang harus disampaikan seperti tadi saya bacakan ini pun banyak berbalas pantun yang dilakukan kebanyakan dari Barus ini ya, sana ya dari suku Minang dan sebagainya itu banyak menggunakan itu. Walaupun ya tadi di Madura juga ada dan sudah digunakan semuanya dengan pilihan kata yang tepat. Dan ada sajaknya AB itu tadi. Ini kalau kita bicarakan dengan bahasanya juga bukan bahasa yang langsung menohok. Seperti puisi-puisi modern, di puisi saya juga banyak puisi modern seperti itu. Ceplas-ceplos ya. Kalau di puisi lama atau di pantun maupun gurinda maupun di syair ini, dia pilihan katanya tuh benar-benar halus gitu ya Mas ya, disesuaikan benar. Terus menggunakan imajinasi yang keren lah pokoknya. Jadi kalau kita belajar, anak-anak belajarnya diawali dari pantun dulu gitu. Sehingga bisa menciptakan apa? Ada garis-garis atau demarkasi yang tidak menyakiti, tapi di situ akan mengatur bahwa dalam kehidupan itu ada keteraturan. Seperti siang dan malam ini ada keteraturan. Kemudian kapan tubuh kita ini istirahat itu juga ada keteraturan. Di dalam puisi itu juga seperti itu. Itu budaya. Itu budaya, mantap. Budaya dalam puisi. Iya. Berarti kalau selama ini mungkin kita taunya orang berbalas pantun itu daerah Melayu. Ternyata tidak ya. Setiap daerah ada. Beda lah, Madura juga beda. Dan dari puisi kita juga belajar tentang masyarakat kita zaman dahulu dibandingkan dengan sekarang. Kalau yang sekarang ceplos menyampaikan sesuatu langsung cetak gitu. Kalau sekarang pakai jaga-jaket yuk. Oh iya itu. TikTok. Kalau yang dulu menyampaikan sesuatu sangat halus ya Bunda, tidak melukai. Menegur tanpa melukai. Menasehati itu juga sudah seperti itu. Jadi menasehati pun orang tua itu menasehati anak-anak juga dengan enaknya. Berjalan pagi ke Bukit Naga anakku, menjelang siang pulanglah balik. Rezeki dicari, iman dijaga.
itulah cara hidup yang baik. Oh mantap. Kemudian anaknya tuh gak jawab. Kenapa kau ya jawab? Cek masih nulis bingung mikir. Sebagainya. Dia menjawab, Bunda, hendak pergi, pergilah surya. Menjelang pagi fajar berlalu. Hendak cari, aku cari nafkah. Yang halal pasti ku cari dahulu. Dia akan menjawab seperti itu. Itu ya berbalas pantun ya. Iya. Tulisannya zaman sekarang. Tapi dari gaya bahasa pun juga pasti berbeda dengan anak muda sekarang Bu ya. Iya. Anak muda beda-beda. Oke, mantap. Apa yang disebutnya rada sakit-sakit. Oke. Nah, sekarang saya lemparkan ke Mas Fian. Saat menggeluti puisi sekarang, Ya. tadi dari Bunda kan kalau puisi lama itu justru apa banyak kesantunan di dalamnya. Mas Fian bagaimana? Menurut Mas Fian, Oke. apakah Kalau- bisa puisi sekarang tidak seperti anak zaman sekarang yang wet gitu? Oke, kalau puisi ini kalau puisi yang era-era sekarang ini kebanyakan diksi-diksi yang dituliskan oleh penulisnya, penyairnya itu biasanya bertransformasi, artinya menyamar dalam berbagai hal. Misal si penyair itu resah terhadap sesuatu atau marah terhadap sesuatu, kata-kata marah itu bisa diganti dengan api. Nah, seperti itu. iya. Kalau sabar, Itu Kalau- majas istilahnya. Ya, majas majas. gitu, menggunakan majas-majas yang era-era sekarang gitu. Kalau sabar tadi itu bisa diganti dengan putih, sejuk, Itu ya, gambaran bermain, imajinasi itu tadi pasti ya, masuk. bermain di Kalau lapar? imajinasi. Kalau lapar, ditanya semua. Ketika perut bernyanyi kan gitu ya. Iya, bener. oke. Gitu. Jadi gitu. Jadi memang ya itu pembaca karya sastra yang zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan majas-majas yang bertransformasi dari sekitar seperti itu. Dan menariknya puisi di era sekarang itu bisa menyilangkan ini genre kalau alirannya Ya, seperti aliran, itu betul. ya. Bisa ada yang aliran sosial tapi dibalut dengan romansa gitu. Jadi memang luas sekali kalau kita bicara puisi di era sekarang gitu. Cak Sesuai Gemong. dengan generasinya ya. Iya, Punya benar. keberanian untuk Iya, mengawinkan. Soalnya kan ini Yugino. Jadi puisi itu sekarang mudah diakses gitu lewat internet gitu, lewat platform. Dan untuk menuliskannya kalau dulu kan terbatas mengirimkan puisi itu ke koran. Sekarang bikin puisi itu bisa di Instagram. Ada akun-akun puisi di Instagram yang memfasilitasi para penulis atau penyair-penyair muda seperti itu. Bukan hanya muda saja tapi semua kalangan gitu. Ya. Gitu. Berarti untuk melestarikan kita bisa pergunakan itu ya. Iya, bisa berbagai- memanfaatkan media, Iya, betul. Iya. Gitu. Oke. Bisa. Cak Gemal ada pertanyaan? Iya, sebutkan. Ana yuk esok nyuling sore nyuling yuk suarane mecah angkasa. Esok eling lah sore yo eling yuk. Ning RRI iki lho sing dieling ayo do rumangsa ngono. Waduh. Iku puisi Jawa. Itu Jawa ya. Juga menggunakan rima pantun. Pantun. Nah, balik lagi. Waduh, Ya. ternyata turunannya banyak sekali Bu ya pantun. Aduh, puisi. Oke. Baik. Sebelum dilanjut, kita akan simak yang satu ini. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama reranting. Hanyalah mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa aku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini.
Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar menebar pukat dan melempar sauh lokan-lokan, mutiara dan kembang laut. Semua bagiku. Kalau ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu Ibu yang kusebut paling dulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. Tuhan, kita begitu dekat, sebagai api dengan panas. Aku panas dalam api-Mu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kain-Mu. Tuhan, kita begitu dekat seperti angin dengan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padammu. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Nah, tadi kita udah saksikan Ya. penampilan spesial dari artis ibu kota juga, yang emang juga seorang ya pegiat budaya juga, seniman juga otomatis. Ya. Happy Salma dan Christine Hakim. Christine Hakim. Puisi tidak hanya bisa dibacakan ya Cak Gemol, tapi juga bisa dinyanyikan. Wah. Kan sebut saja Ebit GAD misalnya. Iya, Itu betul. lagu-lagunya kan dari puisi. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Oke. Di era saat ini Bunda Deborah, bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan untuk membudayakan puisi. puisi? Nah, gini Mbak Yu. Jadi karena puisi itu merupakan ajaran. Puisi itu juga merupakan kearifan lokal, dari lokal ya. Kenapa? Karena dekat sekali dengan masyarakat. Juga merekam kondisi masyarakat, bisa menyampaikan pembelajaran, pendidikan, terutama adalah mendidik jiwa, juga menghibur manusia. Oleh karena itu dalam kita bagaimana membudayakan puisi, yang pertama dengan keteladanan, dengan mengulanginya berulang kali. Mensiarkannya lah istilahnya, disiarkan, dibacakan berulang kali, diberikan pembelajaran, dimasukkan ke dalam kurikulum kalau di anak-anak. Di rumah juga, mari Bapak dan Ibu di rumah, gunakan puisi untuk berkata-kata supaya apa? Jadi yang santun, anak-anak kita pun akan jadi santun dengan berpuisi. Karena budaya diawali dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh sedikit orang, kemudian dilakukan masyarakat sekitar, dilakukan semua orang, itulah yang menjadi budaya. Jember punya ini. Asik. Berarti ada backsound tepuk tangan di sana. kita mulai dari diri kita aja. Aku tak latihan mau coba puisi. Iya. Mulai hari ini. Nanti kalau ketemu aku puisi dulu loh Cak Gemol. Enggak lah. Susah. Aku jawabnya lama sih mikir nulis di Oke. Sekarang ke Via. Nah, Via ini di akhir-akhir ini
di akhir acara. Nah, bagaimana tips produktif dan juga PD menulis puisi? Oke, karena puisi adalah merekam peristiwa ya. Jadi memang pembiasaan itu diperlukan dari hal-hal sederhana saja kalau untuk menulis. Dan PD menulis puisi. Contoh, hari ini lagi ngapain, itu kita abadikan dalam puisi. Seperti itu. Jadi untuk menulis puisi yang produktif itu tidak usah terbebani dengan rima, dengan diksi-diksi itu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari itu bisa dilakukan gitu, dan tidak perlu ya pusing dengan menggunakan majas-majas gitulah. Pokoknya nulis Pokoknya pengen nulis saja karena kan memang harus dibiasakan sih nulis Nanti puisi mengalir itu. berarti ya. Iya, mengalir. Kalau gitu. sudah lancar nulisnya, Betul. baru Akhirnya belajar. akan kepikiran sendiri dan akan terbentuk sendiri. Betul, karena puisi yang baik itu adalah puisi yang jadi. Betul. Nah, itu. Daripada puisi dipikirkan ya. Iya. Atau puisi hanya ngawali toh. Iya. Ada loh. Satu baris terus berhenti. Atau enggak judulnya toh ya, itu enggak jalan. Tapi itu menulis kalau menyampaikan ngetik enggak apa-apa, sama aja ya. Enggak apa-apa, sama aja. Mau Sama dipakai mesin tik juga enggak apa-apa. Oke. Pakai HP juga lebih HP juga nggak apa-apa ya. Oh, malah lebih cepat ya karena kan ketika mikir langsung ketik-ketik. Betul gitu. Satu tips sedikit ya, Nje monggo. Mbak Yu. Jikalau langit tak ada bulan, siapa yang akan menerangi gelita? Siapa yo? Jikalau bukan tuan dan puan, siapa yang akan melestarikan budaya kita? Waduh, asik. Mantap, Mantap. Jaya. Pertanyaan besar untuk semuanya, untuk kita juga pastinya. Ya, Oke. hari ini jiwaku terobati. Iya, ketemu ini sosok-sosok yang luar biasa ya. Hari Bunda ini. Deborah. Saya pikir hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu, kemarin hari Kamis. Marah Kemarinnya Cak, saya 17 Cak. Judulnya nama-nama hari kan puisi ya. Bisa. Maksa ya. Baik, terima kasih Bunda Deborah Krisnawati, Dek Bro, Dek Bro Viviano, Ya, terima kasih. sangat menginspirasi dan mencerahkan. Betul. Dan semoga nanti dengan ada acara ini, nah semua akhirnya terketuk ya. Oh ya, bahwa puisi ini juga bisa jadi, apalagi pantun ya. Ini budaya bangsa yang nggak bisa kita tinggalkan, jangan sampai punah dan sebagainya. Kita Gitu. lestarikan dalam kehidupan. Betul. Kita harus pamit yuk. Iya, kami ingatkan selepas ini ada 2 tampilan. Iya, Vian dan Bunda Deborah bergantian nanti. Saya Kinuk Mujayati Kinuk. Saya Cak Gemol, itu juga gemol. Bersama tim, aplaus untuk tim. Tim RRI Net, RRI Jember. Oke. Harus pamit undur diri sampai ketemu lagi ya Cak Gemol ya. Oke. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Cahaya. Sementara itu, mereka yang sering kehilangan tak pernah khawatir lagi. Mereka telah mengabadikan skala cahaya di satu lemari kaca. Jaga-jaga, jika dunia terbelah jadi duka, pedih dan hampa. Di sana, aku termasuk manusia yang berjalan, merawat ingatan, menyusuri rak-rak lemari. Ada berbagai suara dan tangis yang berbagi. Ada segala ketawa dan sedih yang tak terhindari. Sungguh, di dalam lemari itu kutemukan rangkai-rangkai koleksi yang kukemas jadi tangkai widuri. Tetes getahnya jatuh dari pucuk, menutup gerbang yang sengaja kubuka untuk kawanan domba yang terluka. Kuingat ucapmu pada separuh malam yang baru berjalan. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sedang diusahakan, katamu saat itu. Sejak itu, aku tak pernah khawatir.
cahaya akan terus dan tetap menyala pada ruangan dan tubuh yang kunamai Museum Cahaya. Terima kasih. Syair Kembang Ilalang dari Tembang Ilalang. Kapas kapus kembang ilalang, ringan putih melayang-layang, selalu syahdu pujukmu sayang, membuatku mabuk kepayang. Setiap datang senyum mengembang, berlenggok di lacur si tembang ilalang. Seperti mimpi semalam yang datang, engkau merayu bergelayu sayang. Kembang ilalang melayang terbang, dikejar lewat angin kencang, menempel erat di tiang pancang, merambat di pancang tiang, kacang panjang. Seperti engkau, aku pun rindu sayang, menganyam harat bersama daun ilalang, menjahit imajinasi yang semakin jalang, berloncatan seperti anak-anak belalang. Kembang ilalang, lembut jiwamu luas melenggang, mengayun tipis di udara lengang, selalu ada meski seakan menghilang. Kembang ilalang mengayun terbang, melakukan rasa dengan tembang, mengayun jalan, melayang-layang, meraih mimpi kembang ilalang. Kembang ilalang melayang-layang, aku pun tetap sayang dengan puisi-puisi.